Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita melihat keadaan sekarang, ada begitu banyak hal yang sudah berubah. Apalagi dengan masuknya COVID-19 beberapa tahun lalu, itu dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini, yaitu kita masih menggunakan masker. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kita sudah diberikan kelonggaran dari pemerintah dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala keadaan dan situasi membuat kehidupan kita menjadi berubah setia kepada Tuhan. Mungkin yang dulu kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita rajin berdoa, kita setia kepada Tuhan, tetapi karena keadaan dan situasi yang kita alami, sehingga membuat kehidupan kita berubah setia kepada Tuhan. Kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan, kita tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Bahkan kadangkala dengan situasi dan kondisi yang kita alami, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Yesus itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat latar belakang dari Ibrani pasal 13 ini, penulis di situ menuliskan surat ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Karena pada saat itu mereka sedang diombang-ambingkan dengan pengajaran asing yang menyesatkan mereka. Berarti pada saat itu iman mereka sedang goyah. Dan mereka benar-benar membutuhkan yang namanya nasihat, bimbingan, dan penghiburan. Makanya penulis Ibrani mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah atau Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keadaan dan situasi boleh membuat kehidupan kita berubah. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat apa saja yang tidak pernah berubah dari pribadi Yesus. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ artinya berpegang teguh, tidak goyah. Ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tetapi kadangkala kita malah yang berubah setia kepada Tuhan. Saat kehidupan kita sedang berada di atas, memperoleh kelimpahan, hidup kita selalu diberkati, kita diberi kesehatan, kekuatan, kita malah lupa kepada siapa yang memberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Nah, berbeda ketika kehidupan kita sedang dibawa, kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kita menghadapi tantangan, pergumulan, baru kita mau ingat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ya itulah kehidupan kita manusia, suka berubah-ubah. Oleh sebab itu, apapun keadaan yang sedang kita alami pada saat ini, biarlah kita mau tetap datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan yang kedua, yaitu kuasanya. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Ketika Yesus menciptakan dunia ini, kuasanya dinyatakan lewat apa? Lewat firman-Nya. Kita bisa melihat di kitab Kejadian. Di situ firman Tuhan berkata bahwa Yesus hanya berfirman lalu jadi. Bukan hanya di situ, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus juga menyatakan mujizatnya lewat apa? Lewat mujizat yang Dia kerjakan, yaitu Dia menyembuhkan, memulihkan, bahkan membangkitkan.
Bahkan masih banyak lagi yang Yesus kerjakan. Yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah kita masih ragu dengan kuasa Tuhan? Nah, kalau kita ingin merasakan kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kita, kita menikmati mujizat Tuhan atau mengalami mujizat Tuhan, yang harus kita kerjakan yaitu kita harus percaya dan beriman dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu janjinya. Kalau manusia yang berjanji bisa saja berubah atau tidak menepati janjinya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti Dia akan menepati janjinya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sudah menerima janji Tuhan. Contohnya Abraham, dia menanti selama 25 tahun baru dia mendapatkan atau menerima janji Tuhan. Yang kedua Ayub, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Ayub di saat dia mengalami kesulitan, dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub, Tuhan selalu menyertai Ayub. Dan Ishak, Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan. Nah, selama 20 tahun Ishak menanti, janji Tuhan itu juga berlaku atas kehidupan Ishak. Bahkan masih banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang menerima janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita ingat, kalau kita ingin menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan yaitu biarlah kita harus tetap senantiasa sabar untuk menanti janji Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tantangan seberat apapun, itu kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita mau tetap terus datang hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia Allah tetap yang setia dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami untuk kami mau tetap terus percaya dan berharap sungguh hanya kepada-Mu. Karena kami yakin percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami menjalani setiap aktivitas kami, rutinitas kami. Biarlah Engkau Allah yang tetap selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mau tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan, penjagaan Allah tetap selalu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terlebih di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, rutinitas kami, biarlah sukacita, damai sejahtera Allah tetap terus mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.